Saya pernah mendengar informasinya bahwa kalau ceramah-ceramah agama itu siapa saja yang mau bicara 1 tahun itu sudah masuk daftarnya. Daftar orangnya apa materinya, Pak? Daftar orangnya termasuk juga materi yang mau dibicarakan. Kita harus menghormati kebiasaan sebuah negara ya. Kita menghormati sebuah negara. Saya malah justru yang aneh kenapa kita yang ramai gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saudara sekalian, jadi malam ini saya berada di Perenduan bersama Abah Syarqawi Dhofir, dan kita ingin membahas sesuatu dan mendiskusikan sesuatu yang salah satunya, Bah, tentang kemarin penolakan UAS di Singapura, tetapi tidak mau bahas soal penolakannya karena itu hak negara Singapura untuk menolak itu, dan ya karena Abah juga pernah di Singapura. Dan mungkin ini yang perlu dijelaskan gimana kondisi di Singapura waktu itu dan ketatnya soal apa istilah ceramah agama di sana. Ya sebetulnya begini, kalau saya pribadi melihat UAS ditolak di Singapura itu sesuatu yang biasa. Bukan luar biasa ya? Bukan, sesuatu yang biasa. Karena apa? Karena Singapura ini memang negara yang memiliki disiplin nasional yang cukup ketat ya. Saya katakan cukup ketat bukan sekedar di aturan, tetapi di implikasinya juga begitu. Coba saja misalnya untuk menjadi seorang menteri, ditunjuk seorang menteri, itu ijazahnya nilainya dari SD sampai doktor itu harus A. Itu pun masih tidak cukup. Hanya aturan di sana. Iya. Itu saja belum cukup. Belum cukup. Hanya itu harus A banyak bintang gitu. Karena kalau di sini, gitu ya? iya, karena misalnya ya di Singapura itu misalnya matematika nilainya waktu ujian lulus 100% dia bisa jawab, nilainya A. Ini belum ada bintangnya, baru ada bintang 1, misalnya dia memenangkan kontes matematika di ini juara 1 baru 1 bintang, memenangkan ini lagi 1 bintang lagi. Pokoknya prestasi-prestasi yang berhubungan dengan bidang studi itu ya dihargai dengan bintang. Jadi A bintang 1, A bintang 2, A bintang 3, A bintang 4. Nah, konon dari teman-teman apa yang saya kenal di Singapura, untuk menjadi seorang menteri itu ditunjuk oleh Perdana Menteri di situ, oleh Perdana Menteri Singapura itu harus punya nilai A banyak bintangnya. Iya. Jadi A saja tidak cukup, karena kalau A di Singapura itu banyak gitu. Iya. Ya kebalikan kita ya. Nilai A kayaknya istimewa banget gitu. Ya, gitu. Tapi di Singapura enggak. Nah, ini dalam rekrutmen saja. Yeah. Kemudian bila kita misalnya lihat dalam kaitannya dengan dakwah, gitu ya, toleransi di sana bisa berjalan dengan baik karena semua agama harus mengikuti aturan-aturan disiplin negara itu. Oke. Ya. Jadi bukan hanya karena Islam, itu ya, bukan gitu. Misalnya salah satu aturan yang sangat ketat yang di situ ini, tapi saya tidak tahu aturan resminya di Singapura ya. Ini baru informasi sosial yang saya bisa rekam gitu, saya ambil dari teman-teman yang ada di Singapura. Oke, Pak. Dulu pernah di Singapura, Pak? Saya pernah 1 minggu lamanya di situ. Itu ya hanya jalan-jalan. Nah, tapi lebih saya menekankan kepada tahu Singapura gitu. Jadi bab kalau alamnya sih apa kita tidak punya di Indonesia. Oke. Gimana jadi, waktu itu kemudian informasi tentang ya saya saksikan memang negeri ini negeri yang sangat disiplin. Saya bisa bayangkan apalagi soal-soal resmi seperti dakwah. Iya. Nih. Ya.
soal apa? Soal antre di naik bis aja, antre naik bis itu jelas sekali misalnya ya, di pagar tempat antrian langsung menuju pintu masuk bis atau pintu masuk kereta ya, rel kereta MRT itu isinya cuma 5, tidak lebih dari 5 itu. Kalau ada yang lebih ngantri, duduk di bangku, itu pun bangku isinya cuma 5. Lebih dari ini tidak boleh ada lagi orang. Di Indonesia bagaimana ya? Tidak ada orang. Lalu yang paling saya terkejut gitu ya, yang paling saya terkejut dengan di Singapura itu pas saya naik MRT, waktu itu kursi semuanya penuh. Tiba-tiba ada seorang wanita tua naik di stasiun. Laki-laki yang paling muda, anak yang paling muda itu langsung berdiri Memberi ya, tempat. dan memberi tempat pada si tua ini tanpa ngomong apapun. Jadi langsung otomatis kayak robot lah ya, kayak robot istimewa gitu ya. Jadi langsung dia berdiri. Nah, maka si wanita tua itu tadi kemudian punya tempat dan langsung duduk. Tanggung jawab yang otomatis muncul. Ya. Nah, ini disiplin seperti ini tentu ya bukan ya, itu cermin bahwa ada disiplin yang kuat ya. Bayangkan anak muda yang masih usia sekolah sudah bisa melakukan hal seperti itu, punya kepekaan seperti itu, Kepekaan sosial gitu. Satu lagi yang bisa saya saksikan, saya pernah menginap di rumah teman ya. Ibunya ini kerja sekitar keluar rumah jam 7. Sementara anak ini keluarnya itu usia SD kira-kira kelas 2 ya, belum jam 8. Dia mandi jam 8 itu, kemudian makannya di atas meja makan. Dia masih ngambil dari tempat makan itu, makanan itu, nasinya, ikannya diambil, ditaruh di atas meja. Begitu selesai makan, ini langsung si kursi dimasukkan lagi, lalu piring dia cuci, dia taruh di tempat, kemudian dia masukkan seluruh yang diambil tadi, nasi ke dalam lemari, dilap. Setelah dilap, baru dia berangkat sekolah. Jadi nggak ada bekasnya orang makan. Ini anak SD ya, ini anak SD kira-kira kelas 2 gitu. Saya terkejut, gimana mau membangun disiplin seperti itu pada anak usia SD kelas 2 ya, kira-kira kelas 2 anak itu. Ya saya tidak tahu persis, tapi dari sisi fisiknya seperti kelas 2, tapi sudah bisa melakukan seperti itu gitu ya. Kemudian dia berangkat jam 8. Saya tanya, dia masuknya jam 9 karena di perjalanan membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Dan memang MRT dan sebagainya, transportasi umum di Singapura itu pas waktu, berangkatnya pas, sampainya juga pas. Itu saya saksikan dengan mata kepala sendiri. Nah, apalagi bila berkaitan dengan soal-soal resmi seperti ceramah, ya, berceramah agama dan sebagainya. Saya pernah mendengar informasinya bahwa kalau ceramah-ceramah agama itu siapa saja yang mau bicara 1 tahun itu sudah masuk daftarnya. Daftar orangnya apa materinya, Pak? Daftar orangnya termasuk juga materi yang mau dibicarakan. Di tempat ibadah? Bukan, di setor. Di setor kepada pemerintah. Materinya, orangnya, penceramahnya siapa? 1 tahun sebelumnya. Jadi otomatis 1 tahun kegiatan keagamaan itu sudah dianggap safety sudah ya oleh Singapura. Nggak ada lagi upaya-upaya masuk untuk kegiatan dakwah. Berarti negara punya kesempatan di situ untuk misalnya menyeleksi dulu, mengoreksi dulu. Ya, ya memang mungkin kalau ukurannya adalah kebiasaan kita di sini itu ya salah ngukur itu ya, salah ngukur. Nah ini kalau kita mau menghormati sebuah tradisi sebuah negara. Singapura. Gitu. Jadi kalau sudah seperti itu, saya tidak tahu apakah Abdus Somad ya,
Profesor Dr. Abdus Somad ini sudah izin 1 tahun sebelumnya atau enggak tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di Singapura atau enggak, saya enggak tahu banyak gitu. Iya. Apa hanya sekedar jalan-jalan wisata biasa atau dakwah gitu ya? Iya, enggak tahu. Tapi kalau maksudnya untuk melakukan kegiatan keagamaan, ya, atau mungkin pemerintah Singapura takut melakukan hal seperti itu karena dia profesinya adalah penceramah. Itu berarti nanti akan ada ceramah di luar jadwal gitu. Iya. Kalau sudah modelnya 1 tahun sebelumnya. Ya. Kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu mungkin kemudian pemerintah Singapura melakukan seperti itu. Saya kira mungkin sudah wajar Pak ya dengan negara yang disiplin demikian. Ya. Cukup hati-hati mungkin. Ya. Ya, karena memang kita harus kita harus menghormati kebiasaan sebuah negara ya, dan menghormati sebuah negara. Saya malah justru yang aneh, kenapa kita yang ramai? Kita yang ramai betul. Ya. Padahal mungkin di Singapura itu setelah diperlakukan gitu, kemudian dia dikembalikan, sudah dianggap selesai orangnya gitu. Iya. Selesai. Kenapa di kita yang ramai? Gitu. Saya pernah waktu masuk di disiplinnya, masya Allah luar biasa. Saya masuk ke begitu turun dari pesawat, tiba-tiba saya membutuhkan telepon karena HP saya tidak ada baterainya. Saya ingin nelpon teman saya. Ya. Lalu saya minta bantuan di pusat penerangan di situ. Apa yang dilakukan? Dia tidak ngomong apa-apa gitu ya, langsung diserahkan aja ya telepon itu ke saya. Lalu saya bilang, maaf, saya tidak bisa melihat nomor ini karena tidak pakai kacamata. Bisa Anda memijitkan nomor ini? Si petugas langsung mencetkan, tidak ngomong tidak apa, langsung diserahkan langsung. Nah, begitu saya nelpon sebentar, ya, langsung saya serahkan. Di situ tidak ada omongan sama sekali dari petugas-petugas itu. Saya tanya, kenapa itu terjadi? Gitu. Memang di Singapura itu seluruh petugas atau seluruh karyawan atau orang-orang kantor ya, pegawai-pegawai kantor itu tidak boleh ngomong. Ngomongnya hanya boleh kalau rapat. Ya dianggap pelanggaran, bahkan itu bisa mengurangi gajinya. Jadi, dan itu saya saksikan. Saya saksikan juga di tempat toilet. Di toilet saya kencing. Ternyata kalau kencing di situ pakai kertas ya. Tisu itu saya tarik, nggak bisa, lengket. Petugas itu menoleh, langsung mencoba membantu menarikkan itu, tapi ternyata memang tidak bisa dan langsung diganti oleh petugas tadi, diganti dengan tisu yang baru. Kertas baru, tarik, nih, langsung dia pergi, nggak mempersilahkan, nggak ada ngomong, nggak apa-apa. Akhirnya saya ambil, saya bisa melakukannya, seperti itu. Kalau diukur di budaya kita di Madura itu justru songong ya Pak ya? Iya. Kalau diukur kebiasaan kita di Madura. Ya kenapa? Karena begitu. Ingat, kenapa bisa terjadi aturan-aturan seperti itu? Itu saya tanya juga kepada teman-teman ini. Oh itu karena yang bikin aturan itu memang orang cerdas. Jadi kenapa ngomong seperti itu dilarang? Ini yang seringkali menghabisi waktu di kantor. Oh iya, banyak ngomong. Ya, terlalu banyak ngomong gitu ya. Jadi mereka itu hanya bisa bicara pada saat rapat, pada saat ditanya oleh atasan. Itu pun ngepres. Iya. Padahal coba ini saya sudah bicara di yang paling kecil yaitu di toilet di tempat informasi sampai sebegitunya detail disiplinnya. Jadi kalau kemudian terjadi peristiwa seperti yang dialami UAS, saya pikir kita harus menghormati. Tapi saya tidak berarti bahwa
mengurangi sedikit kehormatan beliau sebagai seorang ulama besar di Indonesia. Ya, beliau saya terus terang sangat menghormati beliau. Beliau mengagumkan, punya kecerdasan khusus, analisisnya juga bagus, cara ngomongnya juga bagus ya. Walaupun orang kayak saya ini kalau sekolah sih nilainya sih nggak pernah di tengah gitu ya. nggak pasti di atas, tapi saya mengagumi dia, memang kayak semacam ada karunia dari Allah itu, hafalannya, kemampuan bicara, reasoningnya, terus bagaimana dia melakukan penyimpulan, kemudian trik-trik komunikasi sosialnya bagus sekali dia. Saya mengagumi gitu ya. Jadi kalau saya ngomong tadi itu hanya dalam rangka bahwa kita harus berbuat adil pada suasana gitu. Bahwa yang kita masuki ini adalah sebuah negara dengan disiplin ketat dan di mana perencanaan dalam setahun sudah harus dilakukan. Maka untuk mewaspadai agar disiplin-disiplin ini berjalan tentu adalah ketat sekali. Oke, Bang. Ini berarti kita kembali lagi menariknya ke Indonesia, Bang. Jadi fenomena dakwah di Indonesia gimana, Bang?